Perkenalkan, nama saya Alice dan kesana dengan akhir 0001. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal terhadap perubahan kurva ISL. Contoh kasus nyata yaitu COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun 2020, banyak negara yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Menurut Wikipedia, sekitar 195 negara terdampak oleh COVID-19 tersebut. Salah satunya adalah negara Indonesia. Pada tahun 2020 tersebut, negara Indonesia dilanda oleh COVID-19. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak korban jiwa. Selain itu, perubahan penurunan ekonomi secara drastis yang terjadi akibat pandemi tersebut. Banyak perusahaan yang mengurangi produksi sehingga terjadi PHK besar-besaran. Kemudian masyarakat mengurangi konsumsi. Terjadi penurunan investasi secara drastis karena ketidakpastian ekonomi. Karena kondisi tersebut menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Badan Resmi Statistika Indonesia, pada tahun 2020, negara Indonesia mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi secara negatif sekitar minus 2,07%. Hal ini memicu resesi pertama yang terjadi setelah krisis ekonomi pada tahun 1998. Hal ini berdampak masif pada penurunan kegiatan ekonomi dari berbagai sektor, seperti sektor usaha, sektor pengeluaran dan juga perdagangan, dan juga sektor ketenagakerjaan. Salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh negara Indonesia yaitu berfokus pada pemulihan perekonomian Indonesia secara nasional atau sering disebut PEN. Melalui kebijakan PEN ini, Indonesia berfokus pada peningkatan defisit negara atau pengeluaran negara dan juga peningkatan bantuan sosial kepada masyarakat. Anggaran negara dialokasikan secara masif kepada sektor kesehatan, yaitu vaksinasi dan juga penanganan masyarakat. Perluasan defisit anggaran APBN yang juga dilakukan oleh negara, yaitu pemerintah melakukan pelonggaran defisit anggaran yang biasanya maksimal 3 banding PDB menurut UU nomor 2 tahun 2020. Hal ini dapat mengakibatkan negara dapat menangani perubahan kondisi ekonomi tersebut. Pemerintah juga memberikan subsidi dan juga bunga kredit untuk usaha rakyat atau sering disebut KUR, dan juga bantuan subsidi, bantuan langsung tunai BLT atau bantuan langsung tidak tunai. Nah, melalui kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, melalui peningkatan defisit negara dan juga pengeluaran negara, hal ini dapat mengakibatkan pada peningkatan daya beli masyarakat akan barang dan jasa, kemudian peningkatan produksi. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan nasional negara. Hal tersebut menyebabkan pergeseran kurva IS ke kanan. Pada teori ekonomi, peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat, sehingga output akan naik. Hal ini menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Artinya, pada setiap peningkatan tingkat suku bunga, maka pendapatan nasional negara akan meningkat. Sementara itu, Bank Sentral melakukan kebijakan moneter ekspansif dengan yang pertama yaitu Bank Indonesia melakukan penurunan tingkat suku bunga secara agresif menurut acuan kode BI sekitar 3,50%. Hal ini merupakan rekor terendah yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua yaitu Bank Indonesia memberikan peningkatan likuiditas kepada sektor perbankan secara besar-besaran melalui GWM atau giro wajib minimum. Melalui kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga, hal ini dapat mengakibatkan kredit jauh lebih mudah bagi masyarakat dan juga perusahaan lebih mudah untuk melakukan investasi, sehingga daya beli masyarakat meningkat dan juga penyebaran uang di masyarakat juga akan meningkat. Hal tersebut dapat mengakibatkan kurva geser ke kanan.
Menurut teori ekonomi, apabila uang yang beredar di masyarakat meningkat, kemudian tingkat suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral menurun, hal tersebut dapat meningkatkan investasi dan juga meningkatkan output dari barang dan jasa. Hal tersebut dapat mengakibatkan pergeseran kurva ke kanan. Pada tahun 2020, pada saat pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia mencapai titik S1, di mana banyak investasi yang turun, kemudian output juga akan menurun, permintaan barang dan jasa akan menurun. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia berada pada titik resesi. Kemudian karena diterapkannya kebijakan moneter dan fiskal, hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik yang baru, yaitu titik E2, di mana tingkat konsumsi dan juga tingkat investasi sudah naik dan output barang juga akan naik. Hal ini dapat mengakibatkan pendapatan nasional semakin naik. Selain itu, pengangguran juga akan berkurang dan juga terjadi pemulihan ekonomi secara besar-besaran. Nah, itu tadi adalah salah satu penjelasan mengenai kasus COVID-19, di mana kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi pergeseran kurva. Sekian penjelasan video dari saya